Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Indah Afriani. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya, agar persiapan CPNS-nya bisa lebih maksimal. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai materi silogisme. Nah teman-teman, silogisme dengan tujuan itu mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Hal ini berdasarkan kisi-kisi dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Nah teman-teman, jadi dalam silogisme itu terdapat premis atau pernyataan dan kesimpulan. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Kita masuk ke soal yang pertama. Sebagian bunga harum baunya, tidak ada bunga yang berwarna. Simpulan mana yang benar? Pertama sekali kita buat premis-premisnya apa aja. Premis pertama yaitu sebagian bunga harum baunya. Premis 2 yaitu tidak ada bunga yang berwarna. Nah, kata tidak di sini kita ubah dalam bentuk yang positif menjadi semua bunga berwarna. Nah, teman-teman, ketika kata sebagian dan semua itu bertemu, maka kesimpulannya adalah sebagian. Nah, kita lihat di option yang selain sebagian berarti itu salah. Maka di sini yang ada kata sebagiannya yaitu adalah option B dan option D. Nah, maka kesimpulan yang tepat di sini adalah sebagian bunga harum baunya berwarna, yaitu option B. Oke teman-teman, kita masuk ke soal selanjutnya. Beberapa pengangguran berbadan kurus. Tidak seorang pun yang berbadan kurus adalah vegetarian. Simpulan mana yang benar? Nah, premis satunya di sini yaitu adalah beberapa pengangguran berbadan kurus. Premis 2-nya tidak seorang pun kita ubah dalam bentuk yang positif menjadi setiap yang berbadan kurus adalah bukan vegetarian. Maka kesimpulannya adalah di sini mari kita ingat kembali rumus di bangku SMA. Premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, di sini yang jadi Q yang akan kita coret adalah berbadan kurus. Jadi tinggallah kesimpulannya adalah beberapa ketemu setiap, maka kesimpulannya adalah pasti beberapa. Sama seperti yang tadi sebelumnya, sebagian bertemu dengan semua, kesimpulannya adalah sebagian. Jadi di sini kesimpulannya beberapa pengangguran adalah bukan vegetarian, yaitu option A. Oke teman-teman, kita masuk ke soal selanjutnya. Jika seseorang membeli barang dalam jumlah kecil, maka harga per item barang akan sulit lebih rendah daripada harga pasar. Kemudian, saat ini Biro X melakukan pengadaan ATK, namun harga per item barang tidak sulit untuk lebih rendah daripada harga pasar. Simpulan mana yang benar? Nah, premis satunya di sini yaitu jika seseorang membeli barang dalam jumlah kecil, maka harga per item barang akan sulit lebih rendah daripada harga pasar. Nah, di sini kita ibarat anggap itu P maka Q. Kemudian P2-nya ternyata harga per item barang tidak sulit untuk lebih rendah daripada harga pasar. Yaitu di sini merupakan ingkaran Q. Yang tadi, maka tadi kan harga per item barang akan sulit. Ternyata harga saat ini itu harga per item itu tidak sulit untuk lebih rendah. Maka di sini kita bisa menggunakan sistem eliminasi. Sistem eliminasi P1-nya P maka Q, premis 2-nya ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah Q dan Q kita coret, tinggallah dia ingkaran dan P. Maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Apa itu ingkaran P? Berarti Biro X itu tidak, ingkaran di sini tidak membeli barang dalam jumlah kecil, yaitu jawaban yang tepat adalah B.
Biro X tidak membeli ATK dalam jumlah kecil. Nah, soal selanjutnya, jika tubuh sehat, maka jiwa akan sehat pula. Jika jiwa sehat, maka proses hidup akan dijalani dengan sehat. Dede memiliki tubuh yang tidak sehat. Nah, maka simpulannya adalah pertama kita ubah premis satunya di sini, yaitu adalah jika tubuh sehat, maka jiwa akan sehat. Premis duanya, jika jiwa sehat, maka proses hidup akan dijalani dengan sehat. Nah, di sini bisa kita coret jiwa akan sehat dengan jika jiwa sehat. Maka yang tinggal adalah jika tubuh sehat, maka proses hidup akan dijalani dengan sehat. Nah, jadi yang ditanyain, Dede itu memiliki tubuh yang tidak sehat. Maka kesimpulannya, maka proses hidup Dede dijalani pun tidak sehat. Maka di sini jawaban yang tepatnya adalah A. Proses hidup Dede dijalani dengan tidak sehat. Nah, soal selanjutnya, jika terbukti melakukan pelanggaran yang masif dan sistematis, maka kemenangan pasangan 1 dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tidak terjadi pelanggaran yang masif dan sistematis. Nah, di sini premis satunya yaitu jika terbukti melakukan pelanggaran yang masif dan sistematis, maka kemenangan pasangan 1 dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Premis duanya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tidak terjadi pelanggaran yang masif dan sistematis. Nah, maka di sini bentuk rumusnya itu adalah P maka Q, maka premis 2 adalah lingkaran P. Tidak terjadinya pelanggaran yang masif dan sistematis. Kesimpulannya adalah P kita coret jadi P, maka yang tinggal adalah lingkaran Q. Maka kesimpulannya bahwa kemenangan pasangan 1 tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini yang artinya sama, yang tidak dibatalkan, yaitu adalah option E. Pasangan 1 disahkan menjadi pemenang pilkada. Semua murid yang mengikuti ujian tidak membawa handphone. Kemudian sebagian murid yang ujian memakai kacamata. Kesimpulan yang tepat adalah, nah di sini teman-teman kita bisa jawab langsung ya sebenarnya. Yaitu di sini ada kata semua dan sebagian, maka jawabannya pasti sebagian atau sementara. Maka di sini option yang paling mendekati yaitu adalah option B dan option E. Kita lihat option B, sementara murid yang ujiannya tidak memakai kacamata. Ini salah ya. Kita lihat option E, sebagian ya, sebagian murid yang ujian memakai kacamata dan tidak membawa handphone. Nah, di sini kita bisa gabungkan dua kalimat ini menjadi kalimat majemuk yang dihubungkan dengan kata dan. Jadi kesimpulannya adalah sebagian murid yang memakai kacamata dan tidak membawa handphone, yaitu adalah option E. Nah, ini merupakan soal latihan. Silakan teman-teman kerjakan secara mandiri. Nanti jawabannya teman-teman bisa buat di kolom komentar. Bagi jawaban yang benar nanti akan aku respon. Oke teman-teman, ini soal nomor 1, ini nomor 2, dan ini adalah nomor 3. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga materi yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menambah semangat teman-teman buat belajar lebih giat lagi. Jika video aku ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa di videoku berikutnya.